Assalamualaikum. Um, Selamat datang kembali di channel ini, dan terima kasih buat teman-teman yang masih setia menonton channel ini dan tetap mensupport. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan di video kali ini saya pengen coba sharing sedikit pengalaman, salah satu dari rentetan pengalaman yang saya alami selama ini. Dan dalam hal ini pengalaman yang akan saya angkat ini bukan pengalaman yang biasa sih menurut saya. Teman-teman juga saya yakin pernah ngalamin salah satu kejadian yang mungkin tidak masuk akal. Orang umum mungkin lebih bilang mistis. Oke. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing sedikit ya. Kalau mungkin ada yang pernah teman-teman alami yang bisa dibilang lumayan sama lah dengan pengalaman yang saya punya, bolehlah sedikit sharing di sini. Kita coba tukar-tukar pikiran gitu. Oke. Dan yang mau saya bahas adalah, entah saya harus bilang apa, tapi bagi saya, menurut saya, ini saya diberi kesempatan untuk bisa merasakan orang yang akan meninggal. Oke. Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam hal ini saya tidak ada niatan untuk nakut-nakutin atau mungkin ngasih pemikiran yang kurang baik, bikin parno dan sebagainya. Sama sekali nggak ada. Sekali lagi saya mohon maaf, tidak ada pemikiran seperti itu. Ini cuma murni pengen sharing aja. Oke, jadi gini ceritanya. Jadi waktu itu ada tetangga saya, dia bapak-bapak, lumayan punya riwayat penyakit juga sih. Dia sebetulnya bolak-balik rumah sakit, dan justru waktu dia kejadian terakhir di rumah sakit tuh sampai sebulan full dirawat malah, dan itu kritis. Jadi abis lewat masa kritis itu dia boleh pulang, tapi pakai selang bawa oksigen dan segala macam lah kalau jalan-jalan, tapi memang bisa jalan lagi gitu loh. Jadi waktu itu pagi-pagi dia mungkin ceritanya jalan-jalan lah ya. Dia jalan-jalan lewat depan rumah saya. Kebetulan rumahnya ada gang kecil di situ, kurang lebih 1 meteran, lebarnya 1 meteran. Begitu dia lewat, tiba-tiba saya nggak ngerti, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh menurut saya. Tiba-tiba mukanya bersinar. Maksud saya semacam apa ya, kayak auranya tuh lebih terang gitu loh. Kayak nggak banyak pikiran, lebih santai, lebih enak aja gitu dilihatnya. Ya itu sih sebenarnya nggak masalah sih, tapi masalahnya waktu itu badan saya tiba-tiba drop. Tiba-tiba saya sakit, tiba-tiba saat itu juga badannya pegel-pegel, tiba-tiba badan saya panas. Saya nggak ngerti kenapa, padahal itu kurang lebih jam 6 pagi lah, dan saya nggak apa-apa. Saya sehat-sehat aja, alhamdulillah.
Cuman pas saat itu tiba-tiba itu kayak siang langsung berubah malam gitu loh. Hawanya tiba-tiba dingin, terus saya tuh kayak, kalau orang Sunda bilang tuh keeng. Tapi begitu si bapak itu lewat jauh, ya anggap jauh lah, badan saya tiba-tiba baik lagi, tiba-tiba sehat lagi, panasnya tiba-tiba hilang. Saya nggak ngerti. Selang 3 hari kemudian si bapak itu ternyata lewat lagi dan saya drop lagi. Aneh sih. 3 kali saya ketemu si bapak itu, dan untuk yang ketiga kalinya tiba-tiba pikiran saya seperti berjalan sendiri. Itu kayak, maksudnya seolah-olah benar-benar main kontrol, seolah-olah saya dikendalikan. Dan di pikiran saya bilang bahwa orang ini akan mati, orang ini akan meninggal. Saya sempat bilang sama ibu saya bilang, itu si bapak itu sehat lagi ya gitu kan. Ya ibu saya bilang sih cuman senyum terus, ya alhamdulillah lah, kasihan kok dia udah bolak-balik ke rumah sakit, sekarang udah sehat. Tapi waktu itu saya nggak bisa nahan diri untuk ngomong kalau sebab itu bakal meninggal. Saya bilang, "Us, kok ngawur?" Ibu saya bilang. Ya tapi saya nggak tahu, tiba-tiba pengen ngomong gitu aja udah. Lalu apa? 3 hari kemudian si bapak itu meninggal. Ya udahlah, mungkin emang udah takdirnya juga gitu kan. Kurang lebih 3 bulan dari situ, sebut saja kejadian kedua, saudara saya, bapak-bapak sih, udah ya sekitar 60 tahunan lah. Dia bilang kalau nggak tahu kenapa, katanya pengen dicukur sama abang saya gitu. Tapi waktu itu saya nggak tahu, kayaknya abang saya memang lagi ada masalah sama dia, tapi dia nggak mau ngomong. Dan dia cuman bilang sama ibu saya, bilangin aja dia lagi nggak ada gitu, lagi ada urusan. Oke, akhirnya dia pulang, saudara saya pulang. Habis itu dia datang lagi, dan abang saya tetap dengan jawaban yang sama, intinya nggak mau balik lagi. Maksud saya dia pulang. Waktu itu saya bilang sama ibu saya, "Bu, kenapa sih nggak suruh abang saya aja turutin aja sih maunya gitu kan?" Ya karena umurnya udah nggak panjang, saya bilang. Ya kayak biasalah, nggak tahu kenapa katanya pengen dicukurin rambutnya sama abang saya. Dan dari situ saya emang udah belajar menahan diri kalau ya oke lah, mungkin feelingnya udah ke situ, tapi saya nggak mau, udah pengen nahan biar nggak ngomong kemana-mana gitu loh, biar nggak ngomong kalau si A ini mau meninggal loh, si B ini mau meninggal loh. Ya kan jatuhnya saya kayak dewa gitu kan. Tapi masalahnya, dari kejadian pertama yang tetangga saya aja, saya sih udah pelajari, maksud saya udah jadi pelajaran lah. Makanya pas begitu kejadian kedua, pada saat itu pengen minta cukur itu,
badan saya ngedrop juga gitu loh. Badan saya ngedrop dan nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya saya berani ngomong kalau dia tuh udah apa ya, usianya udah deket lah. Terus gimana? Ya, seminggu kemudian udah nggak ada. Dari situ saya udah mulai menyimpulkan diri sendiri. Maksud saya udah menyimpulkan kejadian-kejadian yang menjadi sensitif bagi tubuh saya gitu loh. Semacam reaksi, tapi petunjuknya mesti kita cari sendiri. Dan yang saya kaget sih justru kejadian ketiga. Saya lupa waktu tahun berapa. Waktu itu acara TV. Kalau nggak salah MotoGP. Karena mohon maaf waktu itu saya memang nggak terlalu suka sama MotoGP, apalagi waktu itu acaranya bentrok sama adalah acara lain, saya lupa. Jadi ceritanya waktu ada siaran live MotoGP, padahal kan jauh, maksud saya toh itu cuma di TV gitu. Tapi waktu itu tiba-tiba badan saya drop, badan saya panas, gemeter, tiba-tiba lemas, semua pada sakit. Saya penasaran, waktu itu saya pindahin karena kebetulan gak ada yang nonton, jadi saya pindahin. Yang nonton sebenarnya abang saya, cuman dia lagi kemana saya nggak tahu. Jadi saya pindahin ke channel lain, terus tiba-tiba sehat aja gitu, tiba-tiba fit, tiba-tiba ya udah kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Terus nggak lama abang saya datang, dia pindahin lagi kan, dan badan saya bereaksi. Di otak saya udah muter, ini ada yang mati gitu, ini ada yang mati. Saya nggak paham saya mesti bilang apa. Dan nggak lama, brak, motornya crash, kecelakaan. Dan begitu ada Tandu yang bawa waktu live-nya, tim penolongnya udah datang lah ya, anggap aja PMI lah semacamnya gitu kan. Itu otak saya udah bilang ini orang mati nih udah. Karena saya nggak mau lama-lama, udah saya lewat, saya nggak nonton TV, saya masuk kamar. Saya cuman nunggu kabar aja, mudah-mudahan nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata besoknya ada kabar bahwa Marco Simoncelli meninggal. Dari situ jujur saya kesiksa, sangat kesiksa. Gak lama dari situ, beberapa tahun kemudian, saya nggak mau mikir berat sama kejadian-kejadian itu. Saya nggak mau mikir tentang apa yang sudah saya alami sebelumnya, dan saya nggak pernah bilang sama siapa-siapa. Tapi jujur saya kesiksa. Masalahnya, kalau ada tetangga yang mau meninggal, badan saya kacau, badan saya drop. Sempat saya sampai nggak masuk kerja gara-gara sakit, dan besoknya tetangga saya meninggal.
Padahal saya nggak tahu kalau tetangganya itu lagi sakit, sama sekali saya nggak tahu. Dari situ saya mulai berani ngomong sama keluarga, sama ibu saya. Saya pengen diobatin lah. Kayaknya ada yang nggak beres sama badan saya. Saya tahajud setiap hari. Saya berdoa, ya Tuhan, kenapa ini? Ada apa dengan badan saya? Kalau memang badan saya ini penuh dosa, saya mohon maaf, saya minta ampun yang sebesar-besarnya. Tapi kalau misal, saya nggak mau suzon sih sebetulnya, kalau misal ternyata badan saya ini ditunggangi sama makhluk tak kasat mata, saya mohon jauhkan. Tapi hari ganti hari, bulan ganti bulan, tahun ganti tahun, gak ada yang berubah. Terakhir 2010 saya masuk kerja di salah satu perusahaan makanan yang besar di Bandung. Saya kerja bagian gudang. Baru 3 bulan kerja di situ, ternyata saya dipindah bagian ke gudang belakang. Jadi awalnya saya di gudang depan, ternyata saya dipindah ke gudang belakang, gudang bahan pokok, bahan mentah. Ya nggak masalah. Tapi sebelum saya pindah dari gudang depan ke belakang, teman-teman yang di gudang depan tuh sempat bilang, lu tuh kerja di sini tuh gantiin si A, dia bilang. Loh, emang kenapa? Ya dia kan udah keluar katanya, jadi sebelum habis kontrak dia udah cabut duluan gitu. Oh gitu ya. Mana coba lihat fotonya, saya bilang. Nih ada nih. Waktu itu saya lihat fotonya, dan lagi-lagi badan saya merespon. Saya benar-benar takut, saya benar-benar yang, aduh ini mesti gimana. Saya kalau nggak ngomong nih unek-unek terus. Kalau ngomong gimana? Jadi saya coba ngomong, dan ternyata kalian pasti bisa tebak respon pertama yang keluar dari teman-teman saya. Apalagi teman-temannya kan masih baru. Respon pertama yang keluar adalah dia cuma senyum. Bukan senyum bangga, bukan. Senyum ngeledek. Karena waktu itu saya bilang, orang ini udah meninggal ya, saya bilang. Enggak lah, orang dia masih ada gitu. Tuh enggak. Seminggu kemudian orangnya meninggal. Katanya dia naik motor, nabrak truk yang lagi parkir. 2010 mungkin sayanya udah mikir kali ya. Jadi saya udah mikir kalau jangan-jangan ini ada masalah dengan badan saya. Jadi kalau saya bilang si A meninggal, ya meninggal. Kalau si B yang meninggal, ya meninggal. Karena udah kacau, udah nggak mungkin buat saya bisa jelasin sama teman-teman ini. Jadi ya udahlah. Cuman ada 2 orang kalau nggak salah. Beberapa hari kemudian dia datang sama saya, terus dia bilang, si ini tuh meninggal loh, bener loh apa yang lo bilang. Iya, saya bilang mungkin cuma kebetulan aja kok, feeling doang, saya bilang.
Kalau teman-teman rasain apa yang saya rasain waktu itu, pengen nangis, pengen teriak, pengen cerita tapi nggak bisa, badan sakit. Tapi waktu ke dokter dokternya bilang ini nggak apa-apa, ini cuman kecapean doang. Kacau, bener-bener kacau. Karena udah mentok, udah nggak apa ya, saya bilang ini udah di luar akal sehat. Akhirnya saya cari-cari pengobatan alternatif lah. Udah kesana kemari ke Ustadz A. Mohon maaf saya tidak menjelek-jelekan satu agama atau profesi, tapi jujur saya udah coba ke si A, ke Ustadz B, ke Kiai C, itu semuanya sama. Baru satu orang, ini kalau ada orangnya nonton, namanya Pak Izal. Orang ini yang dia bilang oke, saya sanggup. Singkat cerita, karena udah sering berbulan-bulan kesana, konsultasi dan sebagainya, akhirnya satu hari ritual itu dimulai. Dia keluarin semacam kujang kecil. Saya dimandiin dulu pakai air kembang dan sebagainya. Dia bilang gini sebelumnya, ini mata batinnya memang udah kebuka dari sananya. Yakin mau ditutup? Saya bilang yakin. Ini saya udah mentok sama sekali, udah gak bisa mikir. Udah capek. Akhirnya oke. Waktu itu kurang lebih jam 11 malam lah. 11 malam, harinya saya lupa. Saya dimandiin, saya cuma pakai celana doang. Habis mandi saya cuma pakai celana doang dan badan saya dilumuri semacam entahlah minyak wangi-wangi gitu. Terus dia mulai. Dia kayak menggoresin si pisaunya ini dari pundak, kepala belakang sampai ke bawah. Harusnya sih gitu katanya. Tapi ternyata di tengah-tengah tulang belakang tuh meledak. Tuh kayak ditaruh petasan kecil gitu loh. Tiba-tiba meledak. Dan emang ada suaranya juga. Meledak. Karena di situ juga banyak orang, kebetulan ada saksinya, ada murid-muridnya. Ada sekitar 7 atau 8 orang lah. Meledak, lalu dia bilang, saya mohon maaf, saya udah berusaha, saya coba nutup mata batinnya, tapi ternyata yang bisa saya tutup cuma setengah. Kaget juga dong, karena pada saat itu saya adalah orang yang logis. Saya selalu bilang, percaya nggak percaya? Percaya kalau udah ada buktinya, gitu kan? Ya kalau enggak, ya enggak lah. Gitu. Tapi waktu itu kayaknya prinsip saya tuh pecah. Ya oke, nggak masalah, saya bilang. Saya pakai baju lagi dan sebagainya. Bilang berhasil lah. Tapi kayaknya cuman kuat 3 bulan. Kesananya ya gitulah. Tapi alhamdulillahnya adalah yang awalnya kita keteteran sama tiba-tiba badan drop,
tiba-tiba badan lemas, linu, perasaannya aneh kayak di tempat sunyi. Itu tuh mulai sedikit mulai baiklah. Cuman masalahnya lihat makhluk-makhluk astral tuh tetap aja bisa. Saya nggak tahu ini harus bersyukur atau harus menyesal. Saya juga nggak tahu. Ya, biar teman-teman aja lah yang menilai. Ya, kalau teman-teman punya hal yang sama kayak gitu, bolehlah sharing. Kayaknya segitu dulu deh cerita saya hari ini. Insya Allah saya lanjutin besok. Dan masih banyak cerita yang mau saya sampaikan, yang sebelumnya nggak pernah saya sampaikan sama siapapun. Wassalamualaikum.